Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam semangat pagi untuk semua. Masih bersama saya Diana Handayani dari Sekolah Perempuan Hebat, menemani ibu bapak warga rusun di lingkungan Dinas Perkim Jawa Barat untuk berbagi informasi dan pengetahuan tentang adaptasi kebiasaan baru atau AKB, hidup sehat dan produktif di tengah pandemi COVID-19. Kali ini kita sampai pada tema ketiga sosialisasi adaptasi kebiasaan baru, yaitu bagaimana AKB dilaksanakan ketika kita bekerja. Mari kita pelajari bersama. Saat ini kita masih dalam suasana pandemi virus COVID-19 atau kita sering menyebutnya dengan virus corona. Betul, wabah corona ini masih terus terjadi. Belum diketahui kapan akan berakhir. Bahkan Lembaga Kesehatan Dunia WHO menyatakan kemungkinan corona tidak akan hilang. Jadi, kita terpaksa akan hidup berdampingan dengan virus corona. Oleh karena itu, kita harus melakukan penyesuaian diri agar mampu bertahan di tengah pandemi. Penyesuaian inilah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Kebiasaan baru ini sangat dibutuhkan agar kita dapat kembali beraktivitas secara produktif dan aman dari penularan virus corona. Berbagai pertanyaan kemudian muncul, di antaranya, apa sih yang baru dalam AKB? Apakah dengan AKB virus jadi hilang? Lalu, sampai kapan kita akan melakukan AKB? Tenang, kita akan temukan jawabannya satu persatu. Yang pertama dulu ya, yang baru adalah perilaku dan cara hidup kita mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Protokol ini dijalankan dimanapun kita berada, di rumah, di tempat terbuka, di tempat kerja, pokoknya dimanapun kita melakukan aktivitas. Apakah dengan AKB virus hilang? Tentu saja tidak. Tapi AKB memungkinkan kita bertahan dari serangan penularan virus COVID-19. AKB juga memungkinkan kita menyetop penyebaran virus COVID-19. Jadi virus tetap ada. Tapi dengan AKB kita mampu melawan. Jangan lengah ya, tetap patuhi protokol yang telah ditentukan. Protokol adaptasi kebiasaan baru terdiri dari 1. Pembatasan sosial, maksudnya pergerakan kita, kegiatan kita, pertemuan kita yang melibatkan banyak orang atau memungkinkan bertemu banyak orang dibatasi dan diatur khusus. Apa saja yang termasuk dalam pembatasan sosial? Yaitu bepergian keluar rumah dibatasi untuk urusan mendesak penting, tidak bisa ditunda, misalnya bekerja, berobat, atau aktivitas lain yang memang tidak bisa ditunda lagi. Kemudian pertemuan-pertemuan seperti rapat, resepsi, pertandingan olahraga, dan kegiatan lain yang melibatkan banyak orang dibatasi dan diatur khusus. Demikian juga dengan penggunaan dan akses terhadap fasilitas umum seperti rumah sakit, puskesmas, pasar, bank, angkutan umum, dan lainnya diatur secara khusus. Kedua, pembatasan jarak fisik. Maksudnya tidak berdekatan. Ini yang dimaksud dengan jaga jarak, tidak bersentuhan, tidak berkerumun, tidak berdesakan di satu tempat, tetapi kita bisa tetap berkomunikasi dan terhubung dengan orang lain melalui penggunaan teknologi seperti HP, tablet, laptop, internet, dan yang lainnya. Dan bila kita sakit, harus mengisolasi diri. 3. Laksanakan protokol kesehatan, maksudnya menjaga kesehatan diri sekaligus menjaga kesehatan orang lain. Protokol kesehatan sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan karena akan berakibat luas. Apa saja yang diatur terkait kesehatan, yaitu tingkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh atau imunitas menjadi perisai diri dalam melawan corona. Jadi daya tahan tubuh harus prima.
Kemudian, memakai masker kemanapun pergi. Masker dapat mencegah penularan virus. Seperti kita ketahui bersama, virus COVID-19 menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar saat kita berbicara. Penggunaan masker dapat mencegah droplet mengenai orang lain, artinya virus tidak kena kepada orang lain. Jadi memakai masker sama dengan menjaga diri juga melindungi orang lain. Kemudian apabila batuk atau bersin, tutupi mulut dengan sikut bagian dalam. Dan kita harus melakukan olahraga secara teratur serta istirahat yang cukup. 4. Laksanakan protokol kebersihan, maksudnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Yaitu sering cuci tangan dengan sabun di air mengalir setiap habis menyentuh benda apapun atau ketika tangan kita kotor. Segera mandi dan membersihkan badan setelah kita kembali dari keramaian. Membersihkan barang-barang di rumah dan semua permukaan yang sering disentuh. Kemudian membersihkan halaman, saluran air, dan lingkungan di sekitar kita. Apakah ini sesuatu yang baru? Tampaknya tidak ya untuk protokol kesehatan dan kebersihan. Bagaimana adaptasi kebiasaan baru dilaksanakan saat kita harus bekerja? Secara umum, protokol yang dilaksanakan adalah protokol ketika keluar rumah dan protokol kembali ke rumah, seperti yang sudah dijelaskan pada sesi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di luar rumah. Kita akan mulai cek protokol adaptasi kebiasaan baru kalau harus bekerja, mulai dari sebelum dan saat akan bekerja. Ini protokolnya. Pertama, sebelum berangkat kerja, pastikan dalam kondisi sehat. Apabila sakit, tidak usah berangkat kerja, istirahat saja di rumah, pulihkan diri. Apabila memungkinkan, bekerja dari rumah. 2. Lepaskan perhiasan, bila rambut kita panjang, ikat ke belakang, jangan biarkan tergerai, supaya di perjalanan dan di tempat kerja tidak terkena orang atau benda-benda. 3. Selalu memakai masker, sarung tangan, dan pakaian yang melindungi tubuh seperti jaket atau celana panjang atau kerudung dan syal. 4. Selalu membawa sabun, hand sanitizer, serta tas siaga COVID-19 karena kita akan berada di tempat kerja sesuai jam kerja kita yang cukup panjang, biasanya ini sekitar 8 jam. Apabila kita bepergian agak lama, maka kita bisa menyiapkan tas kita menjadi tas siaga COVID-19. Tas ini berisi segala perlengkapan yang dibutuhkan di dalam perjalanan. Setidaknya isinya terdiri dari tisu basah dan tisu kering, hand sanitizer dan sabun, makanan dan air minum. Ini penting supaya dalam perjalanan kita tidak perlu jajan yang kebersihannya tidak terjamin. Kemudian alat ibadah, supaya kita bisa melakukan ibadah dengan aman dan nyaman. Tas untuk belanjaan, kalau kita akan melakukan belanja. Kantung untuk masker habis pakai, masker cadangan, helm bila kita menggunakan ojek online, bisa juga ditambahkan dengan payung atau jas hujan dan sarung tangan. Dengan satu tas, kebutuhan kita akan terpenuhi sehingga perjalanan menjadi lebih mudah. Apabila berangkat kerja menggunakan transportasi umum seperti bis, kereta, atau angkot, jalankan protokol berikut. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindarkan juga atau jangan sembarangan memegang permukaan benda di kendaraan. Pakai sarung tangan bila harus memegang handle pada kendaraan. Jaga jarak dengan penumpang lain. Penyedia angkutan akan mengatur jarak aman bagi penumpang. Patuhi dan ikuti aturan tersebut. Tidak salaman, tidak berbicara berdekatan dengan penumpang lain. Apabila menggunakan ojek online, bawa dan pakai helm sendiri. Gunakan pembayaran tiket secara non-tunai. Dan bila menggunakan mobil pribadi, buka kaca jendela supaya sirkulasi udara lebih baik.
Bila waktu bekerja kita harus berada di tempat umum, berikut protokol yang harus dipatuhi. Hindari kerumunan, keramaian, jangan berdesakan. Selalu jaga jarak, memakai masker, bila ditambah pelindung muka akan lebih baik. Gunakan tisu ketika batuk atau bersin sambil ditutup sikut bagian dalam. Buang langsung tisu ke tempat sampah. Sering cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda atau permukaan di tempat umum.